Selamat sore teman-teman Next Gen yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama beribadah secara online. Meskipun kita belum bisa berkumpul bersama, tapi kita mau tetap percaya bahwa ketika kita bersatu hati dalam Tuhan, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, melawat setiap kita, menolong setiap kita. Amin teman-teman sekalian. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, Kau masih berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau yang hadir di rumah kami masing-masing, Kau yang akan melawat setiap kami, menjamah setiap kami, Kau yang akan bekerja di dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami merasakan mujizat-Mu, kami merasakan hal-hal yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita rindu sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau ungkapkan kerinduan kita bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Bila ini menjadi kerinduan hati kita, bahwa kita mau benar-benar lebih lagi memuji-mujikan nama Tuhan. Kita mau bersekutu bersama. Kita mau angkat dengan sepenuh hati, kita mau katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
mau sembah Dia, kita mau tinggikan nama-Nya. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kita mau terus bersyukur, kita mau masuk lebih dalam lagi untuk kita meninggikan nama-Nya. Kita mau menjadi anak muda yang bisa membawa berkat buat orang di sekeliling kita. Kita mau menjadi anak-anak muda yang benar, yang bisa berdampak, yang bisa menjadi terang dan garam. Kita mau persembahkan hidup kita. Berkenan padamu. Dengan lebih suci kita mau katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau akan mengurapi setiap kami Tuhan. Jadikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, telinga yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, hai anak-anak muda, generasi muda yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar setiap saudara semua? Luar biasa, amin. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kita kembali beribadah secara online. Ya, tetapi saya percaya bahwa saya dan saudara masih ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa dan yang ajaib. Kita sebagai generasi muda, biarlah kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan.
Amin. Saudara, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema solid foundation. Yang artinya adalah pondasi yang kuat, pondasi yang solid, pondasi yang kokoh. Saudara, apa sih pondasi itu? Pondasi itu adalah dasar, saudara. Yang saya ingin katakan bagi setiap kita generasi muda, sebagai kita yang masih muda, ya, kita harus punya pondasi yang benar. Kita harus punya dasar yang benar ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kenapa? Karena pondasi itu, dasar itu yang menentukan bagaimana kita akan melakukan kehidupan hari demi hari. Apakah hidup kita menjadi lebih baik atau menjadi buruk, tergantung dari pondasi atau dasar yang kita ada dalam kehidupan kita, saudara. Nah, teman-teman, anak-anak muda, generasi muda, ya, saya ingin sampaikan pondasi yang kuat ini yang saya ambil di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ya. Sebelum itu, sebelum ayat ini ada, ya, Yesus berkhotbah di bukit. Dia berkhotbah di atas bukit dari pasal 5 sampai pasal 7, saudara. Dan khotbah Yesus itu dia berbicara kepada banyak murid-muridnya pada waktu itu. Yesus sambil duduk dan Yesus sambil mengajar murid-muridnya tentang nilai-nilai kehidupan, tentang hal-hal yang sifatnya adalah dasar, hal-hal yang sifatnya adalah sebenarnya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah Yesus berkhotbah di bukit, saudara, masuklah Yesus di Matius pasal 7. Ya. Yesus ingin menutup khotbahnya di bukit dengan dia menyampaikan tentang dua macam dasar, saudara. Dua macam pondasi. Yesus ingin menyampaikan perumpamaan bahwa hidup kita itu, ya, bagaimana kita menjalani hidup kita tergantung dari dasar apa yang ada dalam diri kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Siap anak-anak muda? Yang siap katakan yes. Haleluya. Saudara, kita akan mulai. Ada dua macam orang, saudara. Ya, ada dua jenis orang, ya, dalam kehidupan ini, ya. Ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kita lihat di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Berkata seperti ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Macam atau jenis orang yang pertama adalah orang yang bijaksana, dikatakan di dalam firman Tuhan. Orang yang bijaksana itu seperti ketika ia mendirikan sebuah rumah di atas batu. Pondasinya batu, ya. Seperti ini, saudara. Saya sedang membawa batu, ya, yang saya kumpulkan di sebuah botol ini, ya. Orang yang bijaksana, mereka mendirikan rumah di atas batu. Dan rumah itu tidak kokoh. Rumah itu kokoh, rumah itu tetap kuat, tetap solid. Kenapa? Karena didirikan di atas batu, saudara. Ya. Sehingga ketika ada banjir, sehingga ketika ada angin, sehingga ketika ada hujan, rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena didasarkan di atas batu. Itulah orang yang bijaksana, saudara. Nah, orang yang bijaksana juga adalah orang yang ketika dia mendengar firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, saudara. Jadi gak hanya sekedar mendengar, tetapi tidak melakukan, sebaliknya mendengar dan juga melakukan. Ya. Saya percaya bahwa kita sebagai generasi muda saat ini, saudara, di YouTube banyak sekali, ya, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berita firman Tuhan, sharing firman Tuhan,
khotbah mereka tidak hanya di ibadah minggu, saudara. Di hari-hari biasa, mereka mengajak orang-orang untuk mendengar firman Tuhan. Mereka juga mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendapatkan hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena mereka tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Itu bagus, saudara. Ya, bagus banget. Dan kita pun juga mengalami ini, saudara, di masa-masa pandemik seperti ini, saudara. Tapi saya ingin katakan begini, saudara, ya. Seringkali kita hanya mendengar, saudara. Ya. Kita hanya dengar firman Tuhan, tapi kita gak melakukan, saudara. Ya. Ayo kita jadi tipe orang yang pertama nih, ya. Kita bangun pondasi yang benar. Dasar yang benar adalah apa? Membangun dasar sebagai orang yang bijaksana. Membangun dasar adalah ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara lakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara lakukan. Mungkin kau bertanya, kan tidak gampang kita melakukan firman Tuhan. Ya, memang tidak gampang kita melakukan firman Tuhan. Tetapi saya percaya begini, saudara, langkah kecil, ketika kita melakukan langkah kecil untuk melakukan firman Tuhan, maka kita akan terbiasa untuk melakukan firman Tuhan dalam banyak hal, saudara. Ya. Dan ini yang Yesus katakan ketika ia berkhotbah di bukit, saudara. Yesus katakan, di situ ada beberapa perikop judul, saudara, tentang berdoa, tentang berpuasa, ya, tentang nilai-nilai kehidupan, tentang menghakimi, tentang mengampuni. Banyak yang Yesus katakan di situ yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengampuni? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh berpuasa, saudara? Itu semua bicara tentang kehidupan, saudara. Dan saya ingin tekankan bagi setiap kita generasi muda, ayo kita bangun pondasi yang benar yuk sama-sama. Ya. Saya sempat berpikir, saya sempat merenungkan, kenapa ya kok anak-anak muda itu sekarang ini mereka banyak jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh banyak kesalahan, saudara. Ya. Saya berpikir, saya merenungkan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat begini. Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka gak bangun dasar yang benar. Mereka gak bangun pondasi yang benar, saudara. Dan ini yang menjadi salah, yang membuat mereka terus jatuh. Kenapa? Karena gak bangun pondasi yang benar, saudara. Ya. Contohnya adalah begini, ketika kita bangun pondasi dasar, aku mau hidup kudus. Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau hidup kudus setiap hari. Ya, maka dasar itu yang membuat kita, aku gak mau berbuat dosa. Say no to sin. Berkata tidak kepada dosa. Kenapa? Karena kita meletakkan pondasi untuk kita hidup kudus, saudara. Untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, ketika kita mau berbohong. Ya, mungkin kita suka berbohong, saudara. Tetapi kalau kita meletakkan dasar pondasi bahwa aku harus jujur. Aku gak boleh bohong. Aku harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka apa? Maka tindak laku kita akan jujur, saudara. Ya, ketika kita berbicara kepada orang tua, kita akan jujur. Ketika kita berbicara kepada orang, kita akan jujur. Kita tidak akan berbohong. Kenapa? Karena kita meletakkan pondasi dasar bahwa kita ini adalah orang yang jujur, saudara. Nah, ini penting, saudara. Ayo jadilah orang yang bijaksana. Tidak hanya kita dengar firman Tuhan, ya. Mungkin keluar, masuk di telinga kanan, masuk di telinga kiri, saudara. Ya, tapi kita juga melakukan firman Tuhan tersebut. Ya. Itu tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua adalah di ayat Matius pasal 7, ya. Ayat 26 sampai 27 saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Tadi tipe orang yang pertama adalah orang yang bijaksana. Ya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan
Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saudara, tipe orang yang kedua adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh adalah mereka mendirikan rumah di atas pasir, ya. Di atas pasir, saudara. Sehingga apa? Sehingga rumah itu rubuh, gak kokoh, gak kuat. Kenapa? Ya hanya dia didasari dengan pasir, saudara. Rumah, kalau kita bangun rumah, gak cukup. Pasir itu memang dibutuhkan, saudara. Tapi gak cukup dengan pasir, kita butuh batu bata, ya, untuk bisa memperkuat, untuk bisa bangun sebuah tembok rumah, ya. Kalau kita hanya mengandalkan pasir, rumah itu gak akan jadi. Ya. Bahkan bisa jadi rumah itu akan roboh, saudara. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan ini Tuhan katakan bahwa ini adalah orang yang bodoh. Ya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, saudara. Ya. Ayo saudara, kita sebagai generasi muda, tidak ada kata terlambat untuk kita mengubah kehidupan kita, saudara. Ya. Apakah kita menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan firman Tuhan, atau sebaliknya kita hanya jadi orang yang bodoh, dengar firman Tuhan tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, saudara. Ya. Biarlah ini yang harus ada dalam kehidupan kita, punyai pondasi kehidupan yang benar, saudara. Dan yang saya dapatkan begini, saudara, ya. Seseorang terlihat karakternya itu ketika dia ada masalah. Ya. Setuju? Orang akan terlihat karakternya seperti apa ketika ia ada masalah. Ketika ia ada badai, ketika ia ada ujian, ya. Karakter orang itu akan terlihat. Apakah orang itu sabar, apakah orang itu jadi kecewa, apakah orang itu menjadi sakit hati, apakah orang itu gampang untuk tidak mengampuni. Itu terlihat ketika ia ada masalah, ketika ia ada ujian, saudara. Dan ini yang ingin Yesus katakan, saudara. Jangan kita jadi orang yang bodoh, saudara. Ayo, ketika ada badai, ketika ada hujan melanda hidup kita, saudara. Masalah, ya, kita ada dalam kehidupan kita, ya. Mungkin di masa-masa saudara di rumah saja, saudara diputusin oleh pacar saudara, ya. Ayo, jangan saudara bersedih hati, ya. Tetap gembira, tetap bersukacita, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik, pasangan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Jangan kita menjadi anak muda yang gampang kecewa, disakiti kecewa, disakiti pahit hati, disakiti gak mau mengampuni, ya, disakiti gak mau memaafkan. Jangan, saudara, ya. Ayo waktunya kita untuk berubah, saudara, bahwa kita benar-benar jadi orang yang bijaksana, ya. Kita jadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya bicara tentang kehidupan sehari-hari. Walaupun ada cerita, ada story di situ, saudara. Tapi sebenarnya ujung dari isi dari firman Tuhan tersebut itu adalah aplikasi atau implikasi kehidupan sehari-hari. Ya. Ayo, saya ingin mengajak setiap kita anak-anak muda, tidak ada kata terlambat, ya. Jangan mau kita diperbudak oleh dosa. Kita harus lepas dari dosa, kita bangun dasar, kita bangun pondasi hidup kita dengan benar. Pondasi pelayanan kita harus benar. Apakah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ya, pondasi di dalam kita bekerja, apakah kita bekerja memang betul-betul kita bekerja untuk mencari uang, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ataukah kita bekerja hanya ya sekedar rutinitas saja, saudara. Ya. Kalian yang bersekolah, ya, teman-teman, anak-anak muda yang bersekolah, apakah saudara bersekolah itu meletakkan pondasi, meletakkan dasar bahwa aku ini sekolah karena disuruh orang tua. Karena aku sekolah, karena wajib aku harus sekolah. Aku sekolah karena aku harus memenuhi nilai-nilai rapot setiap satu semester. Apakah itu, saudara? Apakah hanya sekedar itu, saudara? Ya. Ingat, teman-teman, anak-anak muda, ketika kita meletakkan pondasi, dasar yang benar, ya, maka kehidupan kita ke depannya akan menjadi baik.
baik dan baik, saudara. Ayo, di masa-masa saat ini ketika saudara ada di rumah, ya, saudara libur sekolah, ya, kegiatan saudara kebanyakan di rumah atau yang masih bekerja, saya katakan ayo kita sama-sama perbaiki hidup kita. Kita bangun pondasi kita dengan benar, saudara. Jangan sampai masalah seperti ini ada ujian, saudara menjadi kecewa, saudara menjadi sakit hati, saudara menjadi pahit hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan ampunilah. Engkau harus mengampuni. Engkau harus mengasihi satu dengan yang lain. Saya berdoa biarlah kita semua anak-anak muda, kita semua generasi muda mempunyai pondasi atau dasar yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Tuhan akan menuntun setiap kita, menyertai sepanjang hidup kita dari awal sampai akhir kehidupan kita. Bahkan Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Satu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami belajar bahwa kami mau meletakkan dasar pondasi yang benar di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa dalam diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan tidak gampang roboh, tidak gampang goyah Tuhan. Kami mau tetap kuat, kami mau tetap kokoh Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu bahwa kami Engkau beserta dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau jadi anak muda, menjadi generasi muda yang kuat, yang bersemangat, yang berantusias Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, bahkan Engkau juga menyertai keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah virus corona ini Tuhan cepat berakhir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami kembali dengan baik Tuhan. Dengan normal kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Dan kami mau terima berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkatnya menyertai, berkatnya mengurapi setiap kami semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.